Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umulia Ainun Rauf dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik konseling behavior yang diampu oleh Ibu Nurfadila Umar SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Silakan duduk. Iya Bu. Kalau tidak salah kamu Nurfadila ya, siswa kelas 12. Iya Bu, saya Nurfadila dari kelas 12. Bagaimana kabar Nurfadila hari ini? Baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain untuk menyuruh kamu ke sini? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruangan BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruang ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Bu. Menurut kamu apa peran konselor dan konseling dalam proses konseling? Tidak tahu Bu. Di sini, Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji sebagai kemungkinan jalan keluar dan permasalahan itu. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui orang lain Bu. Ya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesional diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan konseling. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selalu sebagai konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Anda telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa permasalahanmu. Masalah saya Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan masalahmu. Baiklah kalau begitu, kita kesepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 3-2 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dan masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju. Ibu, saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan.
Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Bu, beberapa minggu lagi saya akan mengadakan tes ujian, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa tegang dan cemas? Begini Bu, Iya, terus Nurfadillah. begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes ujian karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memang apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah merasa gagal dalam ujian. Oh, kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu. Ya Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil dari ujian kali ini. Apa kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes ujian ini? Ya Bu, saya belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis Bu. Tapi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Ya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tegang saya selalu ada dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Ya Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang, dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi ujian, dan juga mempengaruhi terhadap perilaku kamu. Benar Bu, saya jadi bingung, sementara ujiannya hampir akan dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu SMP sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut, dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin ujian. Iya Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri. Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini. Benar Bu, gara-gara saya ini pernah gagal ketika ujian. Saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga kamu selalu merasa cemas. Tapi jadikanlah masa lalu itu menjadi pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika ada ujian. Kamu merasa sedih karena pernah gagal di masa lalu. Sekarang yang penting kamu berusahalah tetap merasa nyaman, sementara ibu akan memberikan instruksi padamu. Apakah kamu ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada Bu, mungkin relaksasi ini agak mirip dengan yoga. Benar. Relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera mulai. Pertama, tangan kanan kamu luruskan ke depan, dan kepal tinju kananmu kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kiri kamu. Rasakan tegangannya selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tangan kamu.
Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit, ke atas. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan dan rasakan antara tegangan tadi dan rileks. Sekarang luruskan kedua tanganmu dan tegakkan telapak tanganmu ke atas. Kepal dengan kuat, bawa ke arah bahu. Rasakan di ototmu, tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan dan lihatlah perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama, kerutkan dahi dan alis selama 5 detik. Sekarang kendorkan dan tegangan itu secara rileks. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan ketegangan ini. Sesekali mata kamu tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot itu. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks. Sekarang rapatkan rahang atas dan bawah dengan menggigit gigimu sama-sama. Tarik pangkal lidah ke langit belakang mulutmu. Rasakan tegangan di rahangmu. Tahan secara 5 detik dan kendorkan. Nah, sekarang kita lihat pada dan rasakan otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Nurfadila memiliki skala tegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan pada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada nomor Bu, masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Bagus, tapi bolehkah ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap rileks ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu, tapi kok terkesan bertele-tele. Maaf kalau saya salah. Kesanmu itu ada benarnya karena kamu baru pertama kali melakukannya, tapi kalau kamu sudah sering melakukannya, maka kamu akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah kamu mengalami kesulitan dan bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Bu. Apa rileksmu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan rileks? Saya betul-betul merasakan tegangan dan tidak enak. Sebaliknya, setelah saya rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lebih dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan lebih tenang. Baik sekali. Kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak latihan. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk
Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu tinggal sedikit ini. Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baik, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham bagaimana perasaanmu sekarang. Sekarang saya merasa benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap latihan. Lakukan latihan ini dengan kursi yang ada sandarannya. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Isilah buku catatan kamu selesai latihan di mana, kapan-kapan, beberapa lama, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan, dan keberhasilan apa yang kamu capai. Apakah kamu ada pertanyaan? Saya sudah paham, Bu, dan akan saya laksanakan. Agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka catatlah yang Ibu buat nanti untuk bawa pulang. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama latihan di rumah. Iya, saya setuju, Bu, dengan cara itu. Saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video dari saya, semoga bermanfaat.